Hai semuanya, dalam hidup ini, kita sering diajarkan untuk mengejar sesuatu, memperjuangkan apa yang kita inginkan, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Nasihat itu tentu ada benarnya, karena tanpa usaha, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana potensi yang kita miliki. Namun, ada sisi lain dari kehidupan yang sering terabaikan, yaitu seni membiarkan. Membiarkan bukan berarti pasrah tanpa arah, bukan pula menyerah dalam ketidakberdayaan. Membiarkan justru adalah kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, merelakan sesuatu yang memang tidak lagi sejalan dengan jalan hidup kita, dan menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Membiarkan adalah seni karena ia membutuhkan kehalusan rasa, ketenangan pikiran, dan kedewasaan hati. Orang yang mampu membiarkan sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sebenarnya bukan orang yang lemah, melainkan orang yang kuat karena mampu menahan ego dan tidak memaksakan kehendaknya. Banyak orang justru terjebak dalam lingkaran penderitaan karena terlalu keras ingin mengendalikan segalanya. Mereka lupa bahwa hidup ini dipenuhi ketidakpastian dan tidak ada seorang pun yang bisa memegang kendali penuh atas semua aspek kehidupan. Jika kita perhatikan, banyak luka batin yang kita alami sebenarnya berasal dari ketidakmampuan kita membiarkan. Misalnya, ketika kita menaruh harapan besar pada seseorang, tetapi orang itu tidak bisa membalas dengan cara yang sama. Kita tersakiti, kecewa, bahkan marah. Padahal, jika sejak awal kita belajar membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri, tanpa memaksa mereka sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin rasa sakit itu tidak akan begitu dalam. Membiarkan orang lain berjalan dengan jalannya, membiarkan keadaan bergerak sesuai waktunya, itu adalah bentuk kebijaksanaan yang membuat hidup lebih ringan. Namun, membiarkan bukan berarti kita pasif atau tidak peduli. Justru sebaliknya, membiarkan adalah sikap aktif untuk memilih fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Dalam psikologi modern, konsep ini sering disebut dengan locus of control, yaitu membedakan mana hal-hal yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Dengan membiarkan yang tidak bisa kita atur, kita memberi ruang untuk energi kita tersalurkan pada hal-hal yang benar-benar berarti. Misalnya, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol masa lalu, tetapi kita bisa menentukan sikap hari ini. Seni membiarkan juga erat kaitannya dengan konsep ikhlas. Ikhlas adalah menerima dengan lapang dada, sedangkan membiarkan adalah melepaskan dengan kesadaran penuh. Bedanya, ikhlas lebih banyak berbicara soal hati, sementara membiarkan melibatkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, rasa sakit tentu ada. Tetapi setelah itu, kita punya pilihan. Apakah akan terus memelihara luka dan menolak kenyataan, atau kita membiarkannya pergi dan belajar untuk beradaptasi. Membiarkan seringkali terasa berat, karena manusia cenderung melekat pada apa yang sudah ia kenal. Kita terbiasa dengan zona nyaman, dengan orang-orang tertentu, dengan keadaan tertentu, dan ketika semuanya berubah, kita panik. Padahal, hidup adalah tentang perubahan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Bahkan kita sendiri pun suatu saat harus pergi meninggalkan dunia ini. Maka membiarkan adalah seni untuk hidup berdampingan dengan perubahan itu. Kita bisa mulai melatih seni membiarkan dari hal-hal kecil. Misalnya ketika kita berada di jalan dan lalu lintas macet, kita sering merasa kesal, marah, bahkan mengumpat. Padahal tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu. Membiarkan keadaan itu berjalan adalah cara terbaik agar hati kita tetap tenang. Atau ketika hujan turun di hari kita sudah merencanakan sesuatu, membiarkan hujan turun tanpa menyalahkan cuaca adalah bentuk kedewasaan. Dari hal-hal sederhana inilah kita belajar
hingga pada akhirnya kita mampu membiarkan hal-hal besar dalam hidup dengan lebih lapang. Seni membiarkan juga memberikan ruang untuk pertumbuhan. Ketika kita tidak memaksakan sesuatu, kita memberi kesempatan bagi kehidupan untuk memperlihatkan jalannya sendiri. Misalnya, ketika kita menanam pohon, kita tidak bisa memaksa dia tumbuh lebih cepat dari waktunya. Kita hanya bisa merawat, menyirami, dan membiarkannya tumbuh dengan proses alaminya. Begitu juga dalam hubungan manusia, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya bisa memberikan dukungan, doa, atau contoh, lalu membiarkannya tumbuh dalam waktunya sendiri. Dengan membiarkan, kita belajar untuk mempercayai alur kehidupan. Kita tidak selalu tahu kenapa sesuatu terjadi, tetapi terkadang dengan melepaskan kontrol, justru hal-hal indah datang tanpa kita duga. Sama seperti sungai yang mengalir, ia tidak melawan arah, tetapi mengikuti aliran dan tetap sampai di laut. Membiarkan berarti percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang sedang mengatur segalanya. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa terjebak di antara dua pilihan, berjuang mati-matian untuk mempertahankan sesuatu atau melepaskannya dengan hati yang ikhlas. Membiarkan muncul sebagai jalan tengah yang lebih bijak. Ia tidak mengajarkan kita untuk langsung menyerah, tetapi mengingatkan bahwa ada titik di mana perjuangan berubah menjadi keterikatan yang menyakiti. Disitulah membiarkan mengambil peran, memberi kita ruang untuk berkata, "Aku sudah melakukan yang bisa kulakukan. Selebihnya, biarlah berjalan apa adanya." Seringkali, kesulitan dalam membiarkan justru datang dari pikiran kita sendiri. Pikiran punya cara yang unik untuk mengulang-ulang kejadian, membangun skenario seandainya, dan menahan kita dalam penyesalan. Kita sering berpikir, kalau saja aku melakukan ini, mungkin hasilnya akan berbeda. Pikiran seperti itu membuat kita sulit melangkah maju, karena kita terus mengikat diri pada masa lalu. Membiarkan berarti berhenti menyiksa diri dengan hal-hal yang sudah berlalu. Bukannya melupakan begitu saja, tetapi menerima bahwa apa yang terjadi memang harus terjadi. Membiarkan juga penting dalam menghadapi orang lain. Misalnya ketika kita punya sahabat atau keluarga yang membuat keputusan yang berbeda dengan pandangan kita. Kita ingin sekali menasihati, bahkan terkadang memaksa karena kita yakin kita tahu apa yang terbaik. Tetapi setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Membiarkan orang lain membuat keputusan adalah tanda kita menghargai kebebasan mereka. Kita boleh memberi saran, tetapi setelah itu kita harus tahu kapan berhenti. Dengan begitu, kita tidak hanya melatih kesabaran, tetapi juga kepercayaan pada proses orang lain. Ada kalanya, membiarkan justru menyelamatkan kita dari beban yang terlalu berat. Bayangkan seseorang yang berusaha mati-matian mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah rapuh. Semakin keras ia berusaha, semakin besar luka yang ia terima, karena ternyata hanya dirinya sendiri yang berjuang. Jika ia belajar membiarkan, mungkin hatinya lebih cepat sembuh, dan ia bisa menemukan kebahagiaan yang lain. Membiarkan bukan berarti tidak cinta, tetapi menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Hal yang sama berlaku dalam pekerjaan atau cita-cita. Kita bisa saja punya ambisi besar, tetapi terkadang jalannya tidak sesuai harapan. Ada orang yang bercita-cita bekerja di perusahaan tertentu, tetapi berulang kali ditolak. Ia bisa terus memaksakan diri, menghabiskan waktu dan energi, atau ia bisa membiarkan lalu membuka diri pada kesempatan lain yang mungkin justru lebih baik. Membiarkan berarti percaya bahwa kegagalan di satu pintu bisa jadi petunjuk untuk membuka pintu lain. Membiarkan juga bisa menjadi bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Ketika kita gagal, kecewa, atau melakukan kesalahan, kita sering menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri. Kita menghukum diri dengan rasa bersalah yang tak kunjung selesai. Padahal, diri kita juga butuh ruang untuk dimaafkan. Membiarkan diri sendiri belajar dari kesalahan tanpa harus terus-menerus menyesali adalah cara kita merawat kesehatan mental. Orang yang bisa membiarkan dirinya tumbuh dari kegagalan justru akan lebih kuat daripada orang yang terus mengikat dirinya pada rasa salah.
dalam dunia modern yang serba cepat ini, seni membiarkan menjadi semakin penting. Kita hidup di era di mana segalanya bisa diakses dengan instan. Pesan sampai dalam hitungan detik, barang belanjaan tiba dalam sehari, berita tersebar dalam hitungan menit. Semua itu membuat kita terbiasa ingin hasil yang cepat. Namun, tidak semua hal bisa berjalan seinstan itu. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu, dan disitulah kita harus belajar membiarkan. Seperti menunggu sebuah biji tumbuh menjadi pohon besar, kita perlu kesabaran untuk melihat hasil dari usaha kita. Membiarkan berarti menghormati waktu, menerima bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Seni membiarkan juga membantu kita menjaga hubungan dengan orang lain tetap sehat. Seringkali pertengkaran justru muncul karena kita ingin memaksakan orang lain untuk selalu sejalan dengan kita. Padahal, membiarkan perbedaan ada bukan berarti kita kalah, melainkan kita cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Ketika kita membiarkan, kita tidak lagi sibuk mengubah orang lain, melainkan fokus pada bagaimana kita bisa tetap hidup berdampingan dengan damai. Lebih jauh lagi, membiarkan mengajarkan kita arti kepercayaan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tetapi kita bisa percaya bahwa alam semesta punya caranya sendiri untuk menata. Sama seperti petani yang menanam benih, ia tidak bisa mengendalikan hujan, angin, atau panas matahari. Yang bisa ia lakukan hanyalah merawat, lalu membiarkan alam bekerja. Dengan begitu, ia bisa hidup lebih tenang tanpa rasa cemas berlebihan. Membiarkan adalah kunci untuk hidup dengan ringan. Tanpa seni membiarkan, kita akan selalu membawa beban yang tidak seharusnya kita pikul. Bayangkan, jika setiap kekecewaan kita simpan terus, lama-lama kita tidak akan kuat menanggungnya. Membiarkan membuat kita bisa berkata, "Ini bukan tanggunganku lagi, aku lepaskan." Dengan begitu, kita bisa berjalan lebih jauh karena beban kita tidak lagi seberat sebelumnya. Kalau kita perhatikan lebih jauh, seni membiarkan sebenarnya bukan hanya soal hubungan antar manusia, tetapi juga tentang bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri dan kehidupan secara keseluruhan. Banyak orang yang tampak lelah, stres, bahkan kehilangan arah, bukan karena masalah yang mereka hadapi terlalu besar, tetapi karena mereka terlalu keras menggenggam hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Membiarkan berarti berani mengendurkan genggaman itu, menyadari bahwa tidak semua hal butuh dikontrol, dan memilih untuk tetap berdamai dengan keadaan. Misalnya, dalam hal ekspektasi, setiap orang pasti punya ekspektasi terhadap hidupnya. Kita berharap pekerjaan lancar, hubungan harmonis, kesehatan terjaga, dan masa depan cerah. Ekspektasi itu wajar, bahkan bisa menjadi pendorong semangat. Tetapi masalah muncul ketika ekspektasi itu berubah menjadi beban. Kita merasa kecewa setiap kali kenyataan tidak sesuai dengan bayangan kita. Membiarkan dalam konteks ini berarti mengubah cara pandang, bukan menghapus harapan, tetapi menerima bahwa realitas seringkali berjalan di luar rencana. Dengan begitu, kita tidak lagi terikat pada rasa kecewa yang berkepanjangan. Seni membiarkan juga membantu kita memahami makna kesabaran. Banyak orang mengira sabar adalah menahan amarah atau menunggu dalam diam. Padahal, sabar yang sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang sambil membiarkan sesuatu berjalan dengan waktunya. Tidak semua hasil bisa kita buru-buru. Ada masa-masa di mana kita hanya bisa melakukan yang terbaik, lalu membiarkan hasilnya datang dengan sendirinya. Seperti seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya, ia tidak bisa memaksa bayinya lahir lebih cepat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga kesehatan, mempersiapkan diri, lalu membiarkan proses alam bekerja. Ada kalanya membiarkan terasa seperti kehilangan. Kita merasa ada sesuatu yang diambil dari kita ketika kita merelakan sesuatu pergi. Tetapi jika kita mau jujur, tidak semua kehilangan adalah kerugian. Kadang, justru dengan kehilangan, kita belajar menemukan diri sendiri. Ketika seseorang pergi dari hidup kita, mungkin awalnya terasa sakit, namun setelah kita membiarkannya, kita bisa melihat betapa luasnya ruang yang tersedia untuk orang-orang baru, pengalaman baru, bahkan kebahagiaan baru. Dengan membiarkan, kita memberi kesempatan bagi hidup untuk memberikan kejutan yang lebih baik. Selain itu, membiarkan juga berarti melatih kepercayaan pada proses kehidupan. Kita seringkali ingin segala sesuatu jelas, terukur, dan pasti.
Padahal, ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup. Membiarkan berarti berani melangkah meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di ujung jalan. Kita belajar menikmati perjalanan tanpa harus selalu tahu bagaimana akhirnya. Sama seperti berjalan di hutan, kita tidak bisa melihat seluruh jalur sekaligus. Kita hanya bisa melangkah satu demi satu, membiarkan langkah berikutnya terbuka setelah kita sampai di titik tertentu. Membiarkan juga bisa menjadi bentuk kebijaksanaan sosial. Dalam interaksi sehari-hari, kita pasti menemukan perbedaan pandangan, kebiasaan, atau gaya hidup. Jika kita terlalu memaksakan orang lain untuk sama dengan kita, konflik tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita belajar membiarkan, kita memberi ruang bagi keberagaman. Membiarkan berarti mengakui bahwa tidak semua orang harus sesuai dengan standar kita. Misalnya, ada orang yang bekerja keras siang malam, sementara yang lain lebih memilih hidup sederhana. Dengan membiarkan pilihan masing-masing, kita terhindar dari rasa iri atau ingin mengontrol. Dalam konteks spiritual, membiarkan juga bisa dipahami sebagai bentuk kepasrahan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang memang bukan ranah kita untuk atur. Kita bisa berdoa, berusaha, lalu sisanya kita biarkan dalam pengaturannya. Kepasrahan seperti ini membuat hati lebih tenang, karena kita tidak lagi merasa sendirian menanggung segalanya. Membiarkan bukan berarti malas berusaha, tetapi sadar bahwa hasil akhir ada di tangan yang lebih besar dari kita. Membiarkan pada akhirnya menuntun kita pada kebebasan. Bayangkan, jika kita terus menahan sesuatu yang seharusnya dilepas, rasanya seperti memegang bara api. Semakin lama kita genggam, semakin sakit. Tetapi begitu kita membiarkannya jatuh, rasa sakit itu hilang dan tangan kita bisa sembuh. Hidup pun sama. Membiarkan membuat kita terbebas dari ikatan yang tidak sehat, dari rasa takut yang tidak perlu, dan dari ekspektasi yang membebani. Dengan kebebasan itu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih tulus, dan lebih damai. Jadi, membiarkan adalah seni yang membuat kita bisa menerima kehidupan apa adanya tanpa kehilangan semangat untuk melangkah. Ia mengajarkan keseimbangan antara berusaha dan merelakan, antara mencintai dan melepaskan, antara menggenggam dan membiarkan terbuka. Tidak semua hal harus dipaksakan, tidak semua orang harus kita pertahankan, dan tidak semua keadaan harus kita lawan. Ada saatnya kita hanya perlu menarik napas panjang, tersenyum, dan berkata dalam hati, biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak sadar bahwa kegelisahan terbesar muncul dari hal-hal kecil yang tidak kita biarkan. Misalnya, komentar orang lain tentang diri kita. Satu kalimat saja bisa melekat di pikiran berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kita mengulangnya, menganalisisnya, dan bertanya-tanya apa maksud sebenarnya. Padahal belum tentu komentar itu sepenting yang kita pikirkan. Membiarkan berarti tidak memberi ruang terlalu besar pada hal-hal yang sebenarnya sepele. Dengan begitu, kita bisa menyimpan energi untuk hal-hal yang lebih bermakna. Membiarkan juga berarti melatih diri untuk lebih sabar menghadapi keadaan yang di luar kendali. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana rencana yang sudah disusun matang gagal total hanya karena faktor tak terduga. Misalnya, sudah menyiapkan perjalanan liburan dengan penuh semangat, tetapi tiba-tiba ada hujan badai atau pesawat dibatalkan. Dalam situasi seperti itu, marah atau frustasi tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkan situasi itu berjalan, lalu mencari cara lain untuk menyesuaikan diri. Dengan membiarkan, kita belajar fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan tanpa harus kehilangan kendali diri. Selain soal keadaan luar, seni membiarkan juga erat kaitannya dengan bagaimana kita memperlakukan emosi sendiri. Kita sering berusaha menekan emosi yang tidak menyenangkan, seperti sedih, marah, atau kecewa. Kita merasa emosi itu tidak boleh ada, sehingga kita berusaha menutupinya. Namun semakin kita menekan, justru semakin kuat ia muncul. Membiarkan di sini berarti mengizinkan emosi hadir tanpa harus langsung mengusirnya. Kita duduk bersama rasa sedih, menerima bahwa itu bagian dari kemanusiaan, lalu perlahan membiarkannya pergi. Dengan begitu, emosi tidak lagi menjadi musuh, melainkan tamu sementara yang kita hargai kehadirannya. Membiarkan juga membantu kita belajar tentang batas. Kita hidup di dunia yang penuh dengan permintaan dan tuntutan. Teman meminta bantuan, pekerjaan menuntut hasil, keluarga punya harapan, bahkan media sosial pun seakan menekan kita untuk selalu tampil sempurna.
Jika kita tidak belajar membiarkan, kita akan kewalahan. Membiarkan dalam hal ini berarti tahu kapan harus berkata cukup. Kita tidak bisa memenuhi semua ekspektasi orang lain, dan itu bukan masalah. Dengan membiarkan, kita menjaga kesehatan mental sekaligus melatih diri untuk lebih jujur pada kemampuan diri sendiri. Dalam hubungan dengan orang lain, seni membiarkan juga menjadi pondasi penting. Banyak konflik yang sebenarnya bisa selesai lebih cepat jika salah satu pihak mau membiarkan. Bukan membiarkan dalam arti mengabaikan, tetapi membiarkan artinya memilih tidak memperpanjang masalah. Misalnya, dalam pertengkaran pasangan, ada kalimat yang lebih baik tidak ditanggapi. Ada perbedaan yang lebih sehat dibiarkan daripada dipaksakan harus sama. Membiarkan di sini justru menjaga keharmonisan karena kita sadar bahwa mempertahankan kedamaian lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Membiarkan juga mengajarkan kita seni melepaskan masa lalu. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam luka lama, mengulang kesalahan yang pernah terjadi, atau menyesali keputusan yang diambil. Mereka sulit melangkah maju karena terus menoleh ke belakang. Membiarkan berarti menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan, bukan beban yang harus dipanggul selamanya. Kita tidak bisa menghapusnya, tetapi kita bisa membiarkannya menjadi guru yang diam, memberi pelajaran tanpa harus menahan langkah kita. Salah satu hal terberat dalam seni membiarkan adalah melepaskan orang yang kita cintai. Entah itu karena perpisahan, perubahan arah hidup, atau kematian. Rasa kehilangan begitu kuat, seakan dunia berhenti berputar. Tetapi jika kita belajar membiarkan, kita bisa mengubah cara pandang terhadap kehilangan. Orang yang pergi tetap hidup dalam kenangan, dan kehidupan kita tetap berjalan. Membiarkan bukan berarti melupakan, tetapi merelakan agar hati kita tetap punya ruang untuk menerima hal-hal baru. Membiarkan juga membuat kita lebih dekat dengan ketenangan batin. Ketika kita tidak lagi sibuk melawan apa yang tak bisa dikendalikan, kita jadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan. Hidup terasa lebih sederhana. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk mengubah orang lain, memaksa keadaan, atau menolak kenyataan. Kita memilih untuk berbuat sebisa mungkin, lalu membiarkan hasilnya datang dengan sendirinya. Dengan cara ini, kita tidak mudah lelah karena kita tahu kapan harus berhenti menggenggam dan kapan harus melepas. Seperti halnya air sungai yang mengalir, seni membiarkan membuat hidup kita tidak tersendat. Air yang dipaksa berhenti akan meluap, bahkan bisa menghancurkan bendungan. Tetapi air yang dibiarkan mengalir akan menemukan jalannya sendiri, melewati batu, tanah, bahkan menembus celah terkecil. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita membiarkan, kita tetap bergerak, meski jalannya tidak selalu mulus. Pada akhirnya, kita akan sampai pada tujuan, meski mungkin jalurnya berbeda dengan yang kita bayangkan. Membiarkan, dengan segala kesederhanaannya, adalah cara untuk menjaga diri agar tidak terjebak dalam kepenatan hidup. Ia adalah seni yang membuat kita lebih manusiawi, lebih sabar, lebih penuh pengertian, dan lebih damai dalam menjalani kehidupan. Semakin kita belajar membiarkan, semakin ringan langkah kita, karena kita tidak lagi membawa beban yang seharusnya dilepas. Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita menyadari bahwa seni membiarkan bukanlah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan. Dunia yang kita hadapi begitu luas dan rumit, sehingga jika kita terus berusaha mengendalikan semuanya, kita hanya akan kelelahan. Membiarkan hadir sebagai cara agar kita bisa menjaga kewarasan di tengah kehidupan yang penuh kejutan. Membiarkan bukan tanda kita kalah, justru tanda bahwa kita tahu mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Coba kita lihat dalam konteks mimpi dan cita-cita. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk memiliki mimpi besar dan tidak pernah menyerah. Itu benar, tetapi tidak semua mimpi harus diwujudkan dengan cara yang kita bayangkan. Kadang, kita bertemu jalan buntu. Kadang, apa yang kita inginkan ternyata tidak benar-benar cocok dengan diri kita. Dalam kondisi seperti itu, membiarkan adalah sikap bijak. Membiarkan bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi berani mengubah arah ketika jalan lama tidak lagi membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Seperti seorang pelaut, jika angin tidak mendukung, ia tidak memaksa, melainkan mengubah layar dan membiarkan kapal mengikuti arah angin baru. Seni membiarkan juga bisa menjadi kunci dalam hubungan keluarga. Tidak jarang orang tua ingin anaknya berjalan sesuai harapan mereka,
Mereka ingin anak kuliah di jurusan tertentu, bekerja di bidang tertentu, bahkan menikah dengan orang yang mereka pilihkan. Sementara sang anak punya mimpi dan keinginannya sendiri. Jika tidak ada yang mau membiarkan, yang muncul adalah konflik panjang. Orang tua bisa belajar membiarkan anaknya tumbuh dengan jalannya sendiri, sementara anak bisa belajar membiarkan orang tua tetap dengan harapan mereka tanpa harus melawan dengan penuh amarah. Membiarkan di sini artinya menjaga kasih sayang tetap ada, meski tidak semua pandangan bisa disatukan. Dalam dunia kerja, membiarkan juga sangat penting. Tidak semua kolega akan sesuai dengan gaya kita. Ada yang lambat, ada yang terlalu perfeksionis, ada pula yang keras kepala. Kalau kita memaksakan semuanya harus sesuai dengan standar kita akan terus-menerus stres. Membiarkan berarti tahu kapan harus menyesuaikan diri, kapan harus diam, dan kapan harus memilih jalur lain. Kita tidak perlu menghabiskan tenaga untuk mengubah orang lain. Cukup fokus pada apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin. Lebih jauh, seni membiarkan juga bisa membantu kita berdamai dengan waktu. Banyak orang takut bertambah tua, takut kehilangan masa muda, takut perubahan tubuh, dan takut kehilangan kesempatan. Mereka terus melawan waktu, mencoba menolak kenyataan. Padahal, waktu tidak bisa dihentikan. Membiarkan berarti menerima bahwa setiap fase hidup punya keindahannya sendiri. Masa muda dengan energinya, masa dewasa dengan kedewasaannya, dan masa tua dengan kebijaksanaannya. Membiarkan waktu berjalan membuat kita bisa menikmati hidup tanpa rasa takut berlebihan. Ada satu hal menarik tentang membiarkan. Ia justru membuat kita lebih kuat. Ketika kita membiarkan, kita tidak berarti pasif atau menyerah. Sebaliknya, kita sedang melatih kekuatan batin untuk menerima kenyataan. Orang yang bisa membiarkan adalah orang yang bisa melihat gambaran besar, bukan hanya terpaku pada detil kecil. Ia tahu bahwa hidup ini lebih luas daripada satu kegagalan, lebih panjang daripada satu luka, dan lebih indah daripada satu kekecewaan. Dalam perjalanan spiritual, seni membiarkan sering disebut sebagai bentuk tawakal atau kepasrahan. Kita berusaha semampunya, lalu menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Membiarkan di sini bukan berarti tidak peduli, tetapi percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja. Dengan begitu, hati menjadi lebih tenang, karena kita tahu tidak semua tanggung jawab ada di pundak kita. Ada bagian yang memang bukan wilayah kita untuk mengatur, dan membiarkan bagian itu berjalan sesuai kehendaknya, justru membebaskan kita dari kecemasan berlebihan. Membiarkan juga bisa kita lihat dalam hal kesehatan mental. Banyak gangguan batin yang muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut harus selalu produktif, harus selalu bahagia, harus selalu terlihat baik di mata orang lain. Padahal manusia punya batas. Membiarkan berarti mengizinkan diri istirahat, mengizinkan diri tidak sempurna, mengizinkan diri merasa sedih tanpa merasa bersalah. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih otentik, lebih apa adanya, tanpa topeng yang melelahkan. Jika kita mampu membiarkan, kita akan belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki, tetapi juga dari melepaskan. Banyak orang merasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu, pekerjaan, pasangan, rumah, atau pencapaian. Tetapi, ada kebahagiaan lain yang lebih halus, yaitu kebahagiaan ketika kita berhasil melepaskan sesuatu yang selama ini membebani. Rasanya seperti menghembuskan nafas panjang setelah lama menahannya, lega, ringan, dan bebas. Jadi, seni membiarkan adalah seni hidup dengan penuh kesadaran. Kita tidak lagi menghabiskan hidup untuk melawan hal-hal yang tidak bisa diubah, tetapi memilih fokus pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Kita tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah masa lalu atau rasa cemas masa depan, tetapi belajar menikmati apa yang ada di depan mata. Dengan membiarkan, kita belajar berkata, "Aku cukup, hidupku cukup, dan biarlah semuanya mengalir sebagaimana mestinya." Hidup seringkali seperti lautan luas. Ada ombak besar, ada badai, ada angin yang tidak selalu bertiup sesuai arah kita, dan ada arus yang kadang membawa kita ke tempat yang tak pernah kita rencanakan. Di tengah lautan itu, kita bisa memilih untuk terus melawan arus, menghabiskan tenaga sampai akhirnya tenggelam, atau kita bisa belajar seni membiarkan. Membiarkan arus membawa kita, sambil tetap menjaga arah dengan perahu kecil kita. Bukan berarti kita pasrah tanpa kendali, tetapi kita memilih untuk bijak. Tahu kapan mendayung, tahu kapan menurunkan layar,
dan tahu kapan harus diam menunggu arus reda. Seni membiarkan mengajarkan kita bahwa hidup tidak pernah bisa sepenuhnya kita rancang. Ada ruang besar yang akan selalu penuh dengan kejutan, misteri, bahkan ketidakpastian. Kita boleh menyusun rencana, tetapi kita juga harus siap membiarkan jika hidup ternyata membawa kita ke jalan yang berbeda. Dalam momen itu, kita diuji. Apakah kita akan hancur karena terus memaksa, atau kita memilih belajar mengalir dengan keadaan? Orang yang bisa membiarkan biasanya lebih damai, lebih lentur, dan lebih siap menghadapi apapun. Membiarkan bukan berarti kita kehilangan arah atau tujuan. Justru dengan membiarkan, kita bisa lebih jernih melihat arah yang sebenarnya. Ketika kita tidak lagi disibukkan oleh rasa ingin mengontrol segalanya, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tertutup. Kita mulai sadar bahwa ada jalan yang lebih baik, ada peluang yang lebih sesuai, atau ada kebahagiaan sederhana yang selama ini kita abaikan. Membiarkan membuka mata kita pada sisi lain kehidupan yang lebih luas daripada sekedar apa yang kita mau. Kita juga belajar bahwa membiarkan tidak selalu berarti meninggalkan. Kadang, membiarkan justru menjaga sesuatu tetap tumbuh dengan sehat. Seperti menanam bunga, kalau setiap hari kita terus menggali tanahnya untuk melihat akarnya, bunga itu tidak akan pernah tumbuh. Kita hanya bisa menyirami, memberi pupuk, lalu membiarkannya berkembang dengan caranya sendiri. Demikian pula dalam hubungan, pekerjaan, bahkan mimpi. Ada saatnya kita berjuang, ada saatnya kita merawat, tetapi setelah itu kita harus memberi ruang. Ruang untuk kehidupan bekerja, ruang untuk orang lain bertumbuh, dan ruang untuk diri kita bernafas. Seni membiarkan juga menuntun kita pada kebijaksanaan untuk tidak selalu mencari jawaban atas semua hal. Ada pertanyaan yang tidak bisa langsung dijawab, ada luka yang tidak bisa langsung sembuh, ada mimpi yang tidak langsung terwujud. Membiarkan berarti memberi waktu pada diri sendiri, memberi ruang pada kehidupan, dan percaya bahwa jawaban akan datang pada saatnya. Terkadang, diam lebih menyembuhkan daripada ribuan kata. Terkadang, membiarkan lebih kuat daripada memaksakan. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin kehilangan banyak hal. Orang yang kita sayangi, kesempatan yang kita impikan, atau waktu yang sudah lewat. Semua kehilangan itu tidak bisa kita tarik kembali. Yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkannya menjadi bagian dari cerita. Cerita yang membuat kita lebih manusiawi, lebih lembut, lebih mengerti tentang arti hidup. Dengan membiarkan, kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerima bahwa hidup memang tentang datang dan pergi, tentang bertemu dan berpisah, tentang memiliki dan melepaskan. Membiarkan juga membuat kita lebih damai menghadapi masa depan. Banyak orang takut pada hal yang belum terjadi. Mereka cemas pada kegagalan, khawatir pada penolakan, atau gelisah pada perubahan. Padahal, masa depan tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Membiarkan berarti tetap melangkah, sambil menerima bahwa apapun yang datang nanti akan kita hadapi dengan tenang. Kita tidak perlu mengendalikan semua kemungkinan. Kita hanya perlu hadir sepenuh hati hari ini, lalu membiarkan esok berjalan dengan caranya sendiri. Jika kita mampu menguasai seni membiarkan, kita akan menyadari bahwa hidup sebenarnya tidak serumit yang kita pikirkan. Masalah seringkali menjadi rumit karena kita terlalu keras memaksa, terlalu takut melepaskan, atau terlalu sibuk mengontrol. Dengan membiarkan, kita memilih jalan yang lebih ringan. Kita berjalan tanpa beban berlebihan. Kita tersenyum lebih tulus. Kita mencintai lebih bebas. Dan kita hidup lebih damai. Mungkin inilah esensi terdalam dari seni membiarkan. Membiarkan bukan berarti kita berhenti peduli, tetapi kita belajar peduli dengan cara yang lebih sehat. Bukan peduli yang penuh genggaman, melainkan peduli yang memberi ruang. Bukan peduli yang menuntut, melainkan peduli yang menerima. Dengan cara itu, kita bisa tetap hadir untuk orang lain, tetap setia pada mimpi kita, dan tetap jujur pada diri sendiri, tanpa kehilangan kebebasan. Hidup pada akhirnya adalah tentang keseimbangan. Ada saatnya kita mengejar, ada saatnya kita berjuang, ada saatnya kita bertahan. Tetapi ada juga saatnya kita duduk diam, menarik nafas panjang, dan berkata, cukup, biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Di titik itulah kita menemukan kedamaian yang sejati. Karena seni membiarkan bukan hanya tentang melepas, tetapi juga tentang menerima, mempercayai, dan merayakan hidup apa adanya. Dan ketika kita bisa benar-benar membiarkan, kita makanya belajar tentang hidup, tetapi juga tentang cinta.
cinta pada diri sendiri, cinta pada orang lain, dan cinta pada hidup yang penuh misteri ini. Membiarkan adalah seni untuk tetap utuh di tengah kehilangan, tetap tersenyum di tengah ketidakpastian, dan tetap berbahagia meski tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Maka biarlah apa yang memang harus pergi, pergi. Biarlah apa yang memang harus tinggal, tinggal. Biarlah hidup mengalir, sebagaimana air yang menemukan jalannya sendiri menuju laut. Karena pada akhirnya, seni membiarkan adalah seni untuk hidup dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih tenang, dan jiwa yang lebih bebas.